Ngeri! Satu keluarga demam usai nekat buka kantong jenazah PDP Corona. Ditulis oleh Niha Alif di siworld.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Di saat pemerintah dihujat habis-habisan karena dinilai lengah hadapi wabah corona, masih banyak masyarakat yang nyatanya malah tak paham ancaman ini. Berarti tingkat kesadaran masyarakatlah yang utamanya harus ditingkatkan. Seperti video yang saat ini viral saat ada keluarga di Sulawesi Tenggara merebut jenazah PDP yang harusnya ditangani oleh RS dengan aturan khusus. Akibatnya kini dikabarkan satu keluarga mulai terserang demam. Entah setan apa yang merasuki mereka hingga berani melabrak aturan hingga membuka kantong bahkan memandikan. Kini bukan hanya rumah yang bersangkutan, bahkan wilayah tempat mereka bermukim bisa ikut dikarantina. Sebelumnya dilansir kompas.com, seorang PDP COVID-19 berjenis kelamin perempuan berusia 34 tahun dinyatakan meninggal dunia di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas, Sulawesi Tenggara, Senin 23 Maret 2020, sekitar pukul 11 WITA. Pelaksanaan tugas atau PLT Direktur Utama atau Dirut RSUD Bahteramas Sultra, Dr. Syarif Subiyakto mengatakan, pasien ini mengalami gangguan bronkitis pneumonia berat dan merupakan rujukan dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sultra. Saat peti jenazah akan dibawa menggunakan ambulans rumah sakit, kata Syarif, keluarga korban menolak dan mereka mengangkut jenazah dengan mobil sendiri hingga ke Kolaka. Padahal penanganan jenazah pasien corona sekalipun masih PDP, perlakuannya harus khusus. Sebab jika tidak diberlakukan secara khusus dikhawatirkan akan ada penularan infeksi kepada orang yang masih hidup. Kini akibat keras kepala satu keluarga tersebut mereka ikut mengalami gejala sakit. Seperti dilansir tribunnews.com yang melansir berita dari suaraperingan.com pada 21 Maret 2020 yang menurunkan berita dengan judul Mandikan Jenazah Korban Corona, Satu Keluarga Mulai Terserang Demam, menyebutkan jika ada satu keluarga di Jalan Malengkeri, Makassar, dilaporkan mulai terserang demam seusai sang istri ikut memandikan jenazah HA 50 tahun, korban COVID-19 yang meninggal dunia 15 Maret lalu di Jalan Raja Wali. Sang istri HS masih saudara angkat dengan HA. Tadi mulai demam, istrinya sudah dibawa ke puskesmas. Suhu tubuhnya sekarang 37,5. Anak dan suaminya sekarang kondisi drop. Terang Musdalifah, tokoh masyarakat Jalan Malengkeri, Tanggul, Kecamatan Tamalate, Makassar kepada Portal Makassar, Sabtu 21 Maret 2020. HS sendiri berdomisili di wilayah ini. Musdalifah melaporkan untuk sementara HS bersama keluarganya diisolasi di rumahnya. Untuk menghindari adanya kontak dengan warga sekitar, ia telah meminta HS dan keluarga agar tidak keluar rumah. Warga juga sudah dihimbau menjaga jarak dengan rumah HS. Saya masih menunggu tim medis, soalnya kita belum tahu kondisi sebenarnya, apakah beliau benar-benar terpapar corona atau tidak, jelas Musdalifah. Menurut Musdalifah, HS, suami dan anaknya mulai merasakan demam sejak malam tadi. HS langsung dibawa ke puskesmas untuk memeriksakan suhu tubuh pagi tadi. Hasilnya yaitu suhu tubuhnya 37,5 derajat. Agak tinggi memang, tadi dia sampaikan anak dan suaminya juga mulai demam, kondisinya drop, jelas Musdalifah. Musdalifah menuturkan HS adalah saudara angkat dari HA pasien COVID-19 yang meninggal 15 Maret lalu. HS ikut memandikan jenazah saudaranya itu bersama beberapa warga lainnya. Ya, dia ikut memandikan, ucapnya. Selain gejala demam, kata Iva, belum ada gejala lain yang dialami HS bersama suami dan anaknya. Musdalifah mengungkapkan, saat ini situasi di Jalan Malengkeri sekitar Tanggul sangat panik. Ia mengaku sudah berusaha menenangkan warga agar tetap tenang. Di lokasi juga sudah turun petugas dari Koramil Tamalate dan Polsekta. Petugas memasang pembatas area agar tidak mendekati sementara rumah HS. Yang kami sayangkan ini petugas medis belum ada yang muncul, padahal sudah kami laporkan, imbuh Musdalifah. Menanggapi berita di atas, netizen yang berkomentar ikut menuliskan sindiran keras. Menurut beberapa netizen, petugas media tak perlu lagi ikut mengurus keluarga yang keras kepala tersebut. Bahkan ada yang berkomentar agar satu keluarga sebaiknya ditembak di tempat akibat keras kepalanya yang merugikan banyak orang. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, agar jangan sampai main aturan sendiri di tengah wabah corona yang memang harus mengikuti prosedur khusus. Di tengah physical distancing yang digalakkan Jokowi agar tak perlu lockdown, biar masyarakat kecil tak kesusahan, beberapa orang dengan keras kepala malah melabrak aturan yang ada. Kalau mendekat saja tak boleh, apalagi memeluk dan mencium jenazah seperti yang dilakukan keluarga di Sulawesi Tenggara. Semoga masyarakat kita makin sadar diri dan mengutamakan keselamatan nyawa banyak orang dibandingkan egoisme diri dan kelompoknya.